suku Karo. Banyak pendapat yang disampaikan oleh ahli dan tokoh, tetapi masih dalam perkiraan dan legenda. Berbicara dari mana dan bagaimana terbentuknya suku Karo hingga saat ini perlu dikaji lebih dalam. Menurutnya, leluhur etnis Karo berasal dari India Selatan, berbatasan dengan Myanmar. Seorang maharaja berangkat dengan rombongannya yang terdiri dari anak istri atau dayang-dayang, pengawal, prajurit beserta harta dan hewan peliharaannya. Mereka bermaksud mendirikan kerajaan baru di tempat yang subur. Tidak disebut kapan peristiwa itu terjadi, tetapi dikatakan seseorang pegawainya yang sakti bernama Sikaro, yang kemudian kawin dengan salah satu putri raja yang bernama Miansari. Di dalam perjalanan mereka diterpa angin ribut dan rombongan ini pun terpencar, serta akibatnya ada yang terdampar di pulau. Dalam peristiwa itulah Sikaro dan Mansari berpisah dari rombongan yang terdiri dari 7 orang. Mereka menggunakan rakit. Kemudian rombongan sampai di sebuah pulau yang diberi nama Perbulanaun, yang artinya perjuangan. Sekarang dikenal daerah Belawan. Ya, dari sana mereka terus menelusuri Sungai Deli dan Babura dan akhirnya sampai di Gua Umang di Sembahe. Setelah beberapa waktu, mereka tinggal di daerah dataran tinggi itu dan mereka merasa cocok dan akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Dan di sanalah awal mula perkampungan di dataran tinggi Karo, dari perkawinan Sikaro dengan Mansari. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap 2, yaitu apa saja sih suku-suku yang ada pada Karo? Suku Karo memiliki marga. Dengan marga tersebut, orang Karo bisa tahu Rakut Sitelua, Tutur Siwaluh, Perkaden-kaden 10. Marga dari suku Karo terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama ada Ginting, Karo-Karo, Tarigan, Perangin-angin, dan Sembiring. Kelima marga ini memiliki submarga. Bagi kamu yang penasaran, berikut ini marga dan submarga dari Karo. Yang pertama tadi adalah marga Ginting. Ada ajaran Tambun, Babo, Cabab, Guru Fatih, Garamata, Jandibata, Jawa, Mani, Mute, Pase, Saragih, Suka, Sugihen, Sigusia, dan Tumangger. Nah, yang kedua Karo-Karo. Di Karo-Karo ada Barus, Bukit, Guru Singa, Kaban, Kacaribu, Ketaren, Kemit, Jung, Purba, Sinalingga, Sinukaban, Sinubulan, Sinuraga, Citepu, Sinuhaji, Samurah, Sekali, Surbakti. Nah, yang ketiga yaitu Tarigan. Ada Bondong, Gana-gana, Gersang, Gerneng, Jampang, Purba, Pekan, Sibero, Tua, Tegur, Tambak, Tambun, Silangit, dan Tendang. Yang keempat itu Perangin-angin. Ada Bangun, Kaliat, Kacinambun, Haji, Nano, Manjerang, Uir, Pinen, Pancawan, Pengarun, Laksa Perbesi, Sukatandel, Singarimbun, Sebayang, dan Tanjung. Dan yang kelima ialah Sembiring, yaitu Brahmana, Busuk, Depari, Cola, Kaloko, Kembaren, Muham, Meliala,
Maha Bunu Azi, Guru Kinayan, Pandia, Keling, Pelawi, Pendebayang, Sinukapur, Sinulaki, Sinupayung, dan Tekang. Berikut akan kita bahas sedikit ritual Maba Belo Selambar pada adat istiadat suku Karo. Maba Belo Selambar berarti membawa sirih selembar, adalah salah satu ritual sebelum pernikahan dalam suku Karo. Ritual ini merupakan bagian dari rangkaian ritus pernikahan adat Karo. Ritual ini dilaksanakan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dalam suku Karo, ritual pernikahan diawali dengan masa peminangan. Masa ini dalam bahasa Karo disebut Maba Belo Selambar. Dalam ritual ini, peran laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Maba Belo Selambar merupakan peminangan seorang gadis. Peminangan ini dilakukan untuk menanyakan kesediaan dari seorang gadis tersebut dan juga keluarga. Keluarga yang dimaksud tidak hanya kedua orang tua, akan tetapi sumbuya, anak beru, singare bare-bare, dan juga kalimbubu. Pihak laki-laki yang turut hadir adalah sumbuya, sinana sikakuranan, kalimbubu singalo ulu emas, dan anak beru. Sedangkan dari pihak perempuan yang harus hadir adalah sumbuya, sinina sikakuranan, kalimbubu singalo ulu emas, anak beru. Tata cara Maba Belo Selambar diawali dengan penyerahan kampil. Penyerahan kampil persentabin oleh pihak laki-laki atau pihak pelamar. Ini harus menyiapkan 6 buah kampil. Isi dari kampil adalah rokok dan peralatan makan sirih. 5 kampil yang telah disediakan diserahkan kepada pihak perempuan, sedangkan 1 kampil diberikan kepada Singango Ulu Emas. Ritus Maba Belo Selambar dapat dikatakan selesai apabila sudah ada kesepakatan dari kesediaan pihak perempuan. Setelah itu dalam situs ini akan dilakukan persingat-singat. Dalam persingat-singat kedua belah pihak akan membacakan hal-hal yang akan dilakukan. Gatang tumba atau unjukan yang diserahkan dari pihak keluarga perempuan adalah gata tumba, rudang-rudang, sinina, sikakuranan. Penyerahan kepada kalimbubu tulu senangkan berupa si bere-bere, kalimpumun, dan purbibin. Penyerahan ulu emas kepada kalimbubu singalo ulu emas, kepada kalimbubu singalo ulu emas, hari pelaksanaan pernikahan, pertemuan dengan pengantin, orang tua, acara adat, acara tandek, dan tentang undangan. Setelah acara persingat-singat selesai dibicarakan, maka selanjutnya akan diadakan kesepakatan bersama. Dalam cara melakukan sijajalapen biasanya dengan keluarga dekat yang terdiri dari si empu atau si nereh, orang tua atau sumbuya, si kakuranan, dan anak beru. Anak bunu cekoh, anak bunu menteri. Setelah itu acara si jalapen selesai, anak beru pihak laki-laki menyerahkan pudun dan pendidih pedun. Pudun dan pendidih pedun adalah daruh nipah yang diikat. Kedua benda ini adalah tanda kesepakatan yang telah tercapai. Kedua benda ini diberikan kepada pihak perempuan sebanyak 5 buah. Isi dari kedua benda ini merupakan tentang pelaksanaan ganting. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rumah adat Karo yang terletak pada Provinsi Sumatera Utara. Pada Provinsi Sumatera Utara terdapat salah satu rumah adat Karo yang cukup terkenal. Rumah tersebut dinamakan Siwalo Jebo.
Berkembangnya rumah tradisional ini tentunya tidak lepas dari bentuk kuta ataupun disebut dengan kampung yang berada di Tanah Karo, di mana pada awalnya adalah barung, kemudian berubah menjadi talun, dan terakhir berubah menjadi kuta ataupun kampung yang di dalamnya terdapat kisah ini. Dahulunya, perkembangan wilayah ini diawali dengan barung di mana hanya terdapat satu rumah sederhana. Kemudian berkembang jadi talun yang di dalamnya hanya terdapat 3 rumah. Lalu berkembang juga ia menjadi kuta yang di dalamnya hanya terdapat 5 rumah, dan yang terakhir adalah kesain. Di mana jika kita berkembang menjadi lebih besar lagi, maka akan dipecah menjadi kesain ataupun pekarangan. Karena rumah ini dihuni 8 keluarga, maka penempatan rumah akan diatur oleh pemangku adat setempat, di mana pembagian tersebut terdiri dari zabu jahe atau zabu hilir, kemudian zabu julu, dan terakhir adalah zabu hulu. Keluarga yang dianggap paling utama akan berada di sisi tengah, sedangkan untuk keluarga lain akan menempati sisi kiri dan juga sisi kanannya. Peran yang diambil masing-masing keluarga juga ditentukan oleh pemangku adat, di mana ada yang jadi pemimpin, wali pemimpin, pengatur kebutuhan rumah, dan lain-lain. Rumah adat Karo atau Siwaluh Jabu ini dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan fungsinya. Pertama, bagian bawah sama halnya seperti rumah panggung. Pada umumnya, di mana rumah adat ini juga mempunyai kolong pada bawah rumah. Pada zaman dahulu, kolam tersebut digunakan sebagai lokasi untuk penempatan hewan-hewan ternak, baik itu sapi, kambing, ataupun babi. Yang kedua, bagian tengah. Pada bagian tengah ini akan dijadikan sebagai tempat melakukan segala aktivitas keluarga, baik untuk santai, memasak, makan, dan juga tidur. Disinilah terdapat 4 buah jabu yang ditujukan untuk masing-masing keluarga yang tinggal di rumah adat Karo ini. Posisi jabu tersebut diatur sedemikian rupa sehingga setiap jabu akan saling berhadapan dan akan dibatasi dengan menggunakan sekait kain pembatas. Untuk kegiatan memasak terdapat 4 buah dapur yang letaknya berada di depan jabu sehingga satu dapur dapat dipakai sama-sama oleh 2 keluarga untuk digunakan. Proses pengelolaan sangat sederhana, hal itu dikarenakan dapur masih menggunakan kayu kering untuk bahan bakar. Hal tersebut juga berlaku pada pemakaian setrika, di mana setrika masih menggunakan bara untuk menghasilkan energi panas. Pada bagian atas lokasi memasak terdapat sebuah rak kayu dengan posisi menggantung, di mana pada dahulunya rak tersebut dipakai sebagai tempat untuk mengeringkan padi sebelum ditumbuk ke dalam mesin. Tapi sekarang sudah banyak dipakai untuk menyimpan alat-alat makan dan juga alat-alat dapur, baik itu piring, gelas, pisau, dan lainnya. Yang ketiga, bagian atas. Bagian atas rumah adat ini akan digunakan sebagai tempat untuk menaruh kayu bakar. Nah, sekarang kita masuk makanan Karo. Apa saja sih makanan khas Karo? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada arsik nurang mas. Masakan ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memasaknya dengan tujuan agar bumbunya meresap. Masakan ini juga bisa diganti dengan ikan yang sesuai dengan selera Anda. Nah, yang kedua ada babi panggang Karo atau biasa disebut dengan BPK. Nah, yang ketiga ada trites. Trites merupakan masakan suku Karo yang sangat unik. Dijamin tidak akan ditemukan di suku lainnya. Masakan ini terbuat dari kotoran sapi atau lembu atau juga kambing
yang belum jadi atau rumput-rumput yang ada di dalam usus-usus sapi. Walaupun terdengar menjijikkan, namun makanan ini mengandung khasiat atau bisa mengobati perut. Nah, yang keempat ada masakan manuk getah. Masakan ini terbuat dari daging ayam kampung. Makanan ini menggunakan kuah atau masakan yang berkuah, yang biasanya digunakan menggunakan darah ayam. Nah, dan yang kelima ada kidu-kidu. Dan yang keenam yaitu cincang bohan. Cincang bohan ini menggunakan bahan-bahan yang unik atau sayur-sayuran yang unik. Contohnya ada daun ubi, jantung pisang, ada rimbang dan lain-lainnya. Dan dicampur dengan daging-daging, biasanya dicampur dengan daging sapi gitu atau kerbau. Dan masakan ini dimasak menggunakan bambu, sama seperti memasak lemang ya. Nah, yang ketujuh yaitu tasak telur. Dan yang kedelapan yaitu pagit-pagit. Pagit-pagit ini mirip seperti masakan frites ya, yang dimasak bahannya itu menggunakan isi dari usus kerbau yang isinya diperas untuk dijadikan kaldu. Nah, yang ke-9 ini ialah kidu sagu. Kidu sagu ini menggunakan ulat sagu. Biasanya bisa juga di sayur atau juga bisa di sambal. Nah, sekarang kita membahas tutur kalak karo atau dalam bahasa Indonesia disebut sistem kekerabatan. Dalam adat karo, saya itu dipanggil sebagai aku. Bila saya memiliki istri, maka dia dipanggil dehereng. Kalau panggilan untuk ibu itu biasa dikatakan nande, kalau untuk ayah itu adalah bapak. Bila misalnya saya punya saudara perempuan, itu dipanggil turang. Dan bila saya memiliki saudara laki-laki, itu disebut senina. Jika panggilan untuk kakek, itu biasanya bolang. Dan untuk nenek dipanggil nondong. Untuk ayah mertua dipanggil mama. Kalau ibu mertua dipanggil mami. Jika istri saya mempunyai adik laki-laki, dia biasanya disebut sebagai silih. Nah, bila dia juga mempunyai anak perempuan, dia disebut sebagai turangku. Anak baru itu adalah keturunan saudara perempuan dari saya. Dan saudara laki-laki saya begitu juga dengan keturunan dari ayam mertua saya, tapi yang perempuan. Begitu ya kira-kira, jadi bisa paman atau bisa bibi. Sembuya itu adalah keturunan laki-laki dari saya atau anak laki-laki saudara laki-laki saya. Sedangkan Ketimbubu itu adalah keturunan laki-laki dari saya, mertua saya, ataupun keturunan laki-laki dari saudara laki-laki ibu saya. Keturunan ibu saya kira-kira begitu. Alhamdulillah telah selesailah tugas dari kami tentang orang Karo. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.